Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahdin Bagasuwantoro dengan NIM akhiran 154 dari kelompok 13 praktikum penelitian operasional 2. Dan video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada shift saya yaitu shift 1 dengan menggunakan teori network analysis. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi untuk nomor satu, di sini sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Oke, ini adalah rutenya. Lalu tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dalam jarak dalam satuan kilometer. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mencari uh, rute yang paling terpendek dari semua rute yang ada yang bakal dilalui si mobil ekspedisi ini dari daerah A ke daerah G, kayak gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja selesaikan permasalahan ini. Kita ke software yang pertama yaitu RStudio. Oke, kita sudah ada di software RStudio teman-teman. Nah, di sini langkah pertama itu kita seperti biasa kita harus menginstal dan mengaktifkan package yang akan dipakai. Nah, untuk kali ini package yang akan digunakan itu namanya itu adalah iGrab. Oke, jadi sini kita akan install dulu txt package iGrab-nya. Habis install baru kita open si library-nya. Langsung aja di run. Oke, nah kalau udah kayak gini berarti package-nya itu udah install dan si library-nya juga udah terbuka ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan simbol dan visi dengan bobotnya. Untuk codingannya itu seperti ini ya, jadi edges, habis itu data frame, lalu kita data-data di soal tadi, di soal yang ada di sini dari rute dan jaraknya itu kita buat dalam matriks seperti ini. Jadi di sini ada jarak dari tempat asalnya ke tempat tujuannya, misalnya kayak dari A ke B, dari A ke C, bisa dari B ke C dan seterusnya. Dan ini weight di sini adalah untuk jarak-jarak. Jadi cara bacanya itu misal dari A ke B jaraknya itu 6 km, dari A ke C jaraknya 4 km. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ini kita blok. Oke, kita blok seperti ini, lalu kita run. Oke, artinya ini udah masuk ya karena di sini udah ada di environment. Nah, selanjutnya kita akan membuat si graph berarahnya. Untuk codingannya seperti ini, jadi graph, habis itu graph from data frame, terus dimasukin tadi si edges-nya yang data-data tadi. Nah, untuk directed-nya ini karena tadi itu ada arahnya ya. Nah, ini kan tadi ada arahnya nih, tanda-tanda berarti itu kan ada arahnya. Nah, makanya di sini kita masukinnya itu true. Nah, kalau udah di blok, habis itu kita run. Oke, ini udah masuk inputannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat plot graph-nya. Jadi kodenya seperti ini. Jadi plot, terus teman-teman di sini masukin ya graph, terus age, dot label, habis itu sama dengan graph, terus masukin tadi si width atau jaraknya. Terus untuk warnanya saya pakai merah di sini untuk ukurannya 30, lalu untuk panahnya itu 0,5. Ya, langsung aja di run. Nah, ini ya di sini ya teman-teman bisa lihat ini adalah si graph yang udah kita buat. Di sini kan ada tempat tujuannya beserta jarak-jarak ya, misal kayak di sini nih tadi A ke B kan 6, terus ini A ke C 4, terus ini B ke D 7. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nih buat jarak buat jalur terpendek dari
A ke G. Nah, di sini tuh kita buat si bentuk jaringan itu kita memakai shortest path ya. Jadi kayak gini codingannya nih, shortest path. Habis itu teman-teman masukin shortest path dalam kurung, masukin si grabnya. Terus dari mau kemana, dari mana mau kemana. Nah, di sini kan dari A terus ke G. Terus teman-teman input juga jarak-jaraknya. Oke, langsung aja ini di blok jiran. Oh, yang bawahnya belum ya. Nah, ini jirannya. Saya tadi sekalian jirannya. Nah, di sini kelihatan ya teman-temannya. Jadi uh, untuk jalur terpendek dari A ke G itu jadi rute si mobil ekspedisi itu dari A atau ke C dulu. A ke C, habis itu ke E, baru ke G. Nah, kenapa bisa kayak gini nih? Nah, disinilah kita akan menghitung dan tampilkan total jalur terpendeknya. Nah, codingannya seperti ini. Jadi shortest distance, terus masukin distance, terus dalam kurung masukin tadi si grade-nya, terus dari A menuju ke G, terus masukin jaraknya. Habis itu kita print untuk si shortest distance-nya. Yang kita run. Nah, di sini terlihat ya. Jadi untuk jalur terpendek dari A ke G yang juga akan dilalui mobil ekspedisi itu untuk total jaraknya itu adalah 16. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat di sini kan bisa dihitung aja nih, misalnya dari apa tuh, dari A ke C nih, A ke C. A ke C itu kan 4. Terus ke E 4 tambah 7 11. Terus E ke G 11 tambah 5 16. Nah, sama ya hasilnya ya. Oke, karena baru satu software, di sini kita akan coba compare dengan software lainnya, yaitu POM-QM. Nah, teman-teman ya, kita sudah ada di software POM-QM. Nah, di sini teman-teman pilih yang modul, lalu pilih yang networks, pilih yang new. Nah, di sini kan tadi kan shortest route ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang shortest route. Jadi kita masukin dulu judulnya. Oke, nah untuk branch atau cabangnya itu kalau di soal tuh tadi ada 12 cabang. Nah, untuk tab networknya itu teman-teman pilih yang directed. Untuk di soal kali ini kenapa directed? Karena tadi kan ada arahnya ya, ada apa namanya, ada tanda panahnya. Jadi teman-teman pilihnya yang directed. Nah, kalau seperti ini langsung aja oke. Nah, di sini kita akan masukin data-data yang ada di soal tadi. Nah, ini ya. Ini di copy. Nah, ini ya. Jadi, nah di sini kenapa nggak ada? Tadi kan itu kan ada huruf ya. Nah, karena biasanya angka semua. Nah, jadi untuk di form game ini huruf-huruf alfabet itu kita misalkan itu sebagai angka. Misalnya A itu kan angka pertama dan B itu angka kedua. Nah, jadi kurang lebih itu baca sama kayak R studio tadi. Misal nih kan di sini kan awal tadi kan A ke B itu kan 6. Nah, A angka 1, A itu huruf pertama, B itu huruf kedua. Jadi dari 1 ke 2 atau dari A ke B itu jaraknya 6. Terus dari 1 ke 3 atau dari A ke C itu jaraknya 4 dan seterusnya juga sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini itu langsung aja di solve. Nah, maka di sini muncul juga hasilnya ya. Dimana hasilnya itu juga sama, di sini adalah 16 km sama kayak RSTD tadi. Oke, kalau sudah, karena sudah selesai, kita akan lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu ke nomor 2. Oke, jadi di sini sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Nah, ini untuk rute-rute yang akan dikirimkan. Nah, selanjutnya tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A atau kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan.
Nah, jadi intinya itu gimana caranya si perusahaan manufaktur ini bisa ngirimin si produk material handling itu dari kota A ke kota-kota lain. Dengan pertimbangannya itu adalah keterbatasan jalan, tapi harus maksimal seperti itu ya. Nah, kita langsung aja akan menyelesaikan persoalan ini ke software studio terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman, kita ada di studio lagi. Nah, untuk nomor 2 ini seperti sama kayak nomor 1. Di sini kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, kurang lebih sama kita dia. Jadi dari A ke B itu jaraknya 3 km, terus A ke C itu 3 km, B ke C juga 3 km, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, langsung aja ini kita blok, itu kita run. Oke, sudah masuk di environment. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi nih graf berarah dengan bobot. Nah, untuk kali ini di sini direction itu false ya, karena kan tadi di soal juga itu nggak ada arahnya, maksudnya nggak ada tanda panahnya. Jadi arahnya itu nggak nentu. Nah, makanya kenapa di sini direction itu bukan true tapi false. Oke, seperti ini ya, kurang lebih sama bentuk codingannya. Oke, langsung aja di run. Oke, selanjutnya kita akan buat plot graph untuk visualisasi awalnya. Untuk codingannya juga kurang lebih sama kayak tadi. Langsung aja di run. Nah, ini ya, ini adalah si plot graphnya tadi, yang kurang lebih juga sama kayak soal lah, kan nggak ada arahnya. Terus juga ada di sini ada kota A mau ke kota-kota lain dengan jaraknya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kali ini itu kita akan membuat bentuk jaringannya itu, bentuknya itu adalah MST atau minimum spanning tree. Nah, bentukan codingannya seperti ini ya. Jadi MST, habis itu teman-teman masukin si graph, habis itu si algoritmanya, habis itu masukkan prim, terus di sini masukin alternatif krusial. Langsung aja di run. Oke. Nah, selanjutnya kita buat plot dari si MST-nya sebagai bentuk dari visualisasi. Oke, langsung aja di run. Nah, jadi ini ya untuk plot dari MST-nya. Jadi rutenya itu dari A itu ke C dulu. Nah, dari ke C ini bisa ke B ke F dulu, atau dari C ini bisa ke D ke E terus ke G dulu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Nah, ini ya, ada di kolom ini ya. Jadi dari A ke C itu 3, B ke C itu 3, B ke F 3, C ke D 3, D ke E 3, dan E ke G itu 2. Nah, yang terakhir kita akan menghitung untuk total bobot MST-nya. Nah, maka di sini didapat ya untuk total bobot MST-nya itu adalah 17 km, atau intinya rute yang akan diambil dengan tadi tuh buat pertimbangan itu adalah keterbatasan jalan. Nah, seperti biasa kita akan compare hasil ini dengan software kedua, yaitu ComQN. Oke, kita sudah di software ComQN. Nah, di sini teman-teman pilih modul, terus pilih network lagi, new. Nah, untuk kali ini teman-teman pilihnya ini yang minimum spanning tree atau MST. Oke, kita masukin dulu judulnya. Nah, untuk cabangnya juga sama, ada 12 seperti di soal sebelumnya juga. Nah, kalau udah langsung aja oke. Nah, di sini kita akan masukin data-data yang ada di soal tadi. Nah, ini ya.
Nah, udah masuk ya, ini sama kayak tadi ya. Jadi huruf alfabet itu dibaca itu pakai notasi angka. Jadi satu kedua atau A ke B itu tiga, terus A ke C atau satu ke tiga itu tiga, terus B ke C atau dua ke tiga itu tiga, dan seterusnya kurang lebih seperti itu juga. Nah, langsung aja kita solve. Nah, maka di sini didapat hasilnya yang sama ya kayak studio. Jadi eh, untuk total bobotnya tadi itu dengan pertimbangannya adalah keterbatasan jalan itu, total itu adalah 17 sama ya kayak studio tadi ini 17. Oke, berarti benar jawabannya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini untuk video tutorial penyelesaian permasalahan tadi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.